Halo, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu walaupun mungkin tidak langsung bertatapan wajah lewat video, tapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, bahkan ada alat-alat yang canggih supaya kita boleh bertemu dalam persekutuan kita walaupun kita di rumah masing-masing. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan diingatkan kepada janji Tuhan. Sebelum kita dengar sedikit renungan pada sore hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Berikan kami hati yang terbuka untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Segala hal-hal yang mau mengganggu dalam kami merenungkan firman-Mu, mendengarkan, kami mau patahkan, kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah bekerja bagi setiap kami, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik bagi ibu-ibu yang akan mendengarkannya. Mari Bapa yang baik, jadilah menurut kehendak-Mu, Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam satu nama ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar, kita akan diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Matius 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Majus yang ingin bertemu melihat bayi Yesus. Ya. Tetapi mereka tidak tahu di mana Yesus dilahirkan. Dan waktu ada bintang yang menuntun mereka, maka hati mereka bersukacita. Kenapa orang-orang Majus ini bersukacita? Karena bintang itu memberikan petunjuk jalan. Bintang itu memberikan solusi bagi orang-orang Majus, sehingga orang-orang Majus bisa sampai di mana Yesus dilahirkan. Ya, puji Tuhan. Ya, hari-hari ini kita sedang menghadapi mungkin bisa dikatakan awan yang gelap. Kalau malam hari ini saya tanya, apa sih yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu? Mungkin pikiran pertama yang muncul adalah menghadapi virus corona, karena hari-hari ini virus corona begitu dahsyat ya, beritanya di mana-mana. Setiap buka channel TV virus corona, setiap buka WA virus corona. Setiap apa berita-berita yang kita baca, yang kita dengar pasti tentang virus corona ya. Keadaan hari-hari ini dengan kita melihat begitu banyak korban ya. Bahkan sekarang sepertinya wabah virus ini mendekat ya, di mana kita tinggal, membuat perhatian kita teralih ya. Fokus kita teralih ya, teralih kepada berita-berita yang kita dengar hari-hari ini. Nah, sampai-sampai kita lupa bahwa sebetulnya ada janji Tuhan yang bersinar. Seperti orang Majus melihat bintang bersinar, begitu juga kita ya. Dengan keadaan hari-hari ini yang begitu bisa dikatakan menakutkan, membuat khawatir ya, kita lupa bahwa ada janji Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Coba kita akan baca ya, di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, lalu loncat ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Firman Tuhan ini jujur sangat menguatkan saya, ya. Sungguh luar biasa. Sebelum hal ini terjadi, firman Tuhan sudah sampaikan, sudah tertulis dalam Alkitab bahwa Allah menjamin melindungi kita, ya. Sekalipun di sebelah kiri rebah 1.000, di sebelah kanan rebah 10.000, tetapi Tuhan katakan kita akan menonton saja. Kalau kita diminta untuk percaya, mungkin ada dari antara kita berkata, sulit untuk percaya janji Tuhan. Kenyataannya, ada saudara dekat kita, ada hamba Tuhan yang meninggal, ada orang-orang yang kita kenal, yang mungkin rumahnya tidak berjauhan dengan kita, teman kerja kita dan sebagainya, ada yang meninggal. Tetapi inilah menjadi pilihan kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita mau tetap percaya kepada janji Tuhan, atau kita hanya tetap terus takut?
dengan pikiran-pikiran yang ada, ya, dengan berita-berita yang ada, kita hanya tinggal tetap takut, ya. Tidak ada pilihan lain selain kita percaya kepada janji Tuhan, ya. Kita lupa bahwa Dialah Yesus, pemelihara hidup kita yang ajaib, ya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Secara manusia takut wajar, ibu-ibu, wajar, ya. Tetapi jangan biarkan ketakutan itu membuat kita tidak melihat bintang itu. Kita tidak melihat janji Tuhan. Kita tidak melihat sinar wajah Tuhan. Kita tidak melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memelihara hidup kita, ya, dari segala macam keadaan dunia yang jahat dan menyeramkan, ya. Di saat hati kita tenang, di saat hati kita damai, di saat hati kita bersuka cita, ya, secara medis pun dinyatakan bahwa kekebalan tubuh atau imun tubuh kita akan meningkat. Kalau imun tubuh kita meningkat atau menjadi lebih baik, artinya adalah bahwa setiap virus yang datang, setiap penyakit yang datang itu bisa mental, ya, tidak menempel dan tidak membuat kita sakit. Saya pernah mengobrol dengan teman saya, seorang dokter. Dikatakan waktu kita saling berkomunikasi, dia katakan bahwa jangan takut, tetap tenang, karena waktu kita stres, ya, imun tubuh kita itu akan turun. Nah, waktu imun tubuh kita turun, penyakit apapun, jangankan virus corona, ya, virus-virus mungkin yang lebih sederhana sekalipun mungkin akan membuat kita jatuh sakit, ya. Sebab itu biarlah kita jangan takut, percaya. Tadi dikatakan tidak ada pilihan lain, walaupun mungkin secara pikiran kita sulit untuk menerima janji Tuhan. Sebelah kiri 1.000, sebelah kanan 10.000. Wah, Tuhan, apa mungkin Tuhan pelihara, ya. Tapi Tuhan katakan hidup kita memang selangkah dengan maut, tapi Tuhan pelihara hidup kita. Amin, ya. Jadi kita kembali, tidak ada pilihan lain selain kita percaya kepada janji Tuhan, ya. Karena janji Tuhan membuat saya dan ibu-ibu tetap bisa bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan menghadapi kondisi hari-hari ini. Mungkin menghadapi keraguan, kekhawatiran, ketakutan, ya. Bertahan untuk tetap tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Walaupun mungkin bosan melanda. Jangankan ibu-ibu, saya pun bosan. Bolak-balik ibu-ibu, ya, ke dapur, mungkin ke ruang tengah, ke kamar. Aktivitasnya sepanjang hari, bahkan sudah berapa minggu berjalan seperti itu. Tapi biarlah kita juga mau belajar taat, ya, kepada pemerintah. Melawan keinginan-keinginan kita. Aduh, biasanya ibu-ibu kan sibuk belanja, pergi ke pasar, lihat-lihat mall dan sebagainya. Aduh, kalau di mall tuh lama lah beredar-edar. Mencoba bertahan melawan setiap keinginan-keinginan, khususnya melawan keadaan hari-hari ini. Jadi ibu-ibu, mari firman Tuhan katakan hari-hari ini, keadaan sekarang ini sebetulnya firman Tuhan katakan baru permulaan, saudara, ya, baru permulaan. Berarti kita bisa mengerti di hari yang akan datang, semakin Tuhan datang, akan mendekat waktu Tuhan datang, akan semakin banyak pergumulan, semakin banyak kesusahan yang besar, Tuhan katakan. Biar kita mau belajar dari hal ini, kita boleh tetap bersabar, ya, yang tetap memiliki hati yang sukacita, supaya Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, ya. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ada kesetiaan Tuhan yang menjadi perisai bagi hidup kita, bahkan pagar tembok yang memagari hidup kita dari segala yang jahat, termasuk dari virus corona, ya, yang begitu heboh, ya, membuat menelan banyak korban, bukan saja di dalam bangsa kita, tapi di negara-negara lain juga
banyak menelan korban, bahkan lebih banyak lagi ya dibanding Indonesia. Tapi percaya, tidak ada pilihan lain, sekali lagi hanya percaya kepada janji Tuhan. Ya, intinya adalah seperti tadi. Marilah kita tetap bersukacita. Sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak mendukung kita untuk kita bersukacita, tapi mari kita tetap bersukacita. Karena Tuhan dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu sekalian, disinilah saatnya, ya. Inilah saatnya kita membuktikan janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kita buktikan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, inilah pemeliharaanmu ajaib. Terjadilah bagi kami, bagi keluarga kami. Bahwa setiap wabah, setiap penyakit sampar, setiap virus-virus COVID-19, apalah itu namanya, itu dijauhkan. Tidak menghampiri kemahmu. Ya, artinya tidak akan mendekat kepada rumah-rumah kita, saudara. Tapi Tuhan akan pagari dengan temboknya, ya, dengan kasih setianya. Mari percaya kepada firman Tuhan. Di saat ada awan gelap, saya percaya masih ada terang Tuhan bersinar atas kehidupan kita. Bersinar atas kehidupan orang-orang yang percaya, berharap kepada Tuhan. Ya, seperti orang Majus. Dia tidak tahu arah, tapi orang Majus tetap mencari Yesus. Saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan buka jalan keluar, berikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Yakinlah ya, bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tetap mengucap syukur, tetap percaya, tetap bersabar. Sekali lagi yang terakhir, tetap bersukacita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dialah pemelihara kita yang ajaib. Tetap semangat ibu-ibu, tetap maju dalam Tuhan, ikuti setiap ibadah-ibadah online, walaupun sederhana, yakinlah Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mengerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah salah. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Tidak ada pilihan bagi kami hari-hari ini selain kami percaya kepada janji Tuhan. Kami mau berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Karena Engkaulah perlindungan kami yang maha tinggi. Kau akan meluputkan kami. Malapetaka, penyakit sampar tidak akan tulah, tidak akan menghampiri rumah-rumah kami. Tidak akan mendekat kepada kehidupan kami. Karena ada pagar tembok berapi, yaitu Allah sendiri, memagari setiap kehidupan kami. Bekerjalah, nyatakanlah janji-Mu. Kami percaya karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapak, kami percaya malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua. Memberkati ibu-ibu Lydia GPDI Bait Allah Ciluar. Dikuatkan, dihiburkan, diberikan kemenangan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami taruhkan bangsa kami. Berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Curahkanlah hujan pertobatan sehingga bangsa kami boleh diselamatkan. Biar Engkau menolong setiap tenaga medis, para perawat dan semua yang terlibat. Setiap Tuhan, orang-orang yang ada dalam rumah sakit, para pekerja Tuhan, Kau menolong, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat ya Tuhan dalam menghadapi semuanya ini. Bahkan kepada pemerintahan kami, hikmat marifat daripada sorgawi, supaya semuanya boleh Tuhan pulihkan, kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali beraktivitas ya Tuhan. Kami boleh melihat lewat hal ini, kami tahu ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Kami boleh mengerti ya Tuhan, menyelami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh tetap maju di dalam Tuhan. Tidak membuat kami kendor ya Tuhan. Tapi lewat hal ini Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat kita kembali bertemu dalam jam-jam renungan online di hari-hari selanjutnya.
Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Immanuel.